Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Muntakin. Saya dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis UPS Tegal, yang pada kesempatan kali ini mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan membuat rekaman proses pembelajaran yang menjadi bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah perencanaan perpajakan, dan pada materi rekonsiliasi komersial versus fiskal. Baik, langsung saja saya mulai untuk penyampaian materi. Ya, untuk materinya adalah laporan keuangan komersial versus fiskal. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memecahkan kasus perpajakan dari mulai perpajakan untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang mewah, perpajakan internasional, dan manajemen perpajakan pada kasus-kasus tertentu sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Referensi yang digunakan untuk materi hari ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian bukunya yaitu buku Hairil Anwar Pohan tentang manajemen perpajakan tahun 2017, dan bisa juga untuk tambahan referensi dari peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru melalui website resmi dari pemerintah yaitu www.pajak.go.id. Kemudian di akhir nanti ada penilaian, yaitu beberapa soal tentang rekonsiliasi fiskal. Ya, akan saya absen dulu. Yang pertama, Anindya Nur Arifah. Ada, Pak. Ya, kedua, Citra Melasari. Ada, Pak. Kemudian Bi Yunia Radil Lestari. Hadir, Pak. Kemudian Febrianti Lestari. Hadir, Pak. Kemudian Ica Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Kemudian Ismiatul Kaifiyah. Hadir, Pak. Kemudian Novitami di Aryani. Hadir, Pak. Kemudian Putri Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Dan terakhir Rusi Dwi Kristiani. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Baik, untuk dasar pemikiran yang utama berkaitan dengan laporan keuangan komersial khusus fiskal, yaitu memang diakibatkan adanya perbedaan laba komersial dan laba fiskal. Ini bisa kalian lihat, ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama disebabkan perbedaan yang permanen. Perbedaan permanen disebabkan karena memang aturan dari perpajakan memang berbeda dengan
untuk komersial. Kalau komersial memang diatur oleh standar akuntansi keuangan, sedangkan untuk fiskal diatur oleh peraturan perpajakan. Hal ini mengakibatkan perbedaan permanen pada beberapa berkaitan dengan penghasilan maupun bebannya. Kemudian yang kedua, beda waktu. Beda waktu biasanya diakibatkan oleh perbedaan pengakuan saja di dalam beberapa transaksi yang mungkin diatur oleh akuntansi keuangan dan di perpajakan yang pengakuannya berbeda. Pada akhir tahun pajak, di SPT tahunan akan timbul 3 hal ini, yaitu yang pertama untuk PPh kurang bayar. Nah, ini ada di PPh pasal 29, kemudian PPh lebih bayar, ini PPh pasal 28, dan PPh nihil. Selanjutnya ini akan saya bahas dari mulai beda tetap permanen. Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Yaitu yang pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Ini ada di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final itu seperti dari bunga dividen, ya, seperti itu. Kemudian bunga tabungan. Kemudian yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang bukan objek pajak seperti ya, menerima sumbangan, kemudian menerima hibah. Menurut akuntansi ini dianggap sebagai penghasilan, tetapi menurut peraturan perpajakan ini bukan objek pajak, penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biasanya ini seperti biaya untuk rekreasi. Biaya rekreasi ini kan biasanya dikeluarkan perusahaan, tetapi sifatnya hanya untuk rekreasi, hiburan saja. Dan ini menurut peraturan perpajakan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan, sehingga itu tidak boleh dikurangkan. Kemudian biaya yang jumlahnya melebihi kewajaran. Ini bisa juga dilihat dari beberapa transaksi. Transaksi itu misalnya biasanya terjadi antara perusahaan afiliasi, sehingga misalnya harga wajarnya adalah 100.000, maka transaksi itu nilainya lebih besar dari 100.000, bisa menjadi 1 juta atau lebih. Dan itu kan perlu dilihat bahwa itu sudah melebihi batas kewajaran, sehingga nanti ada penyesuaian. Dan ini ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian penerimaan ini untuk beda tetap penghasilan, ini penerimaan menurut SAK merupakan penghasilan, tetapi menurut Undang-Undang PPh bukan merupakan penghasilan. Seperti tadi contohnya yaitu menerima sumbangan. Menerima sumbangan menurut standar akuntansi keuangan itu adalah penghasilan, tetapi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan itu bukan penghasilan. Kemudian yang kedua, penerimaan yang menurut SAK standar akuntansi keuangan bukan penghasilan, tetapi menurut Undang-Undang PPh merupakan penghasilan. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final. Ini juga harus dikecualikan dalam perhitungan laporan penghasilan. Seperti tadi untuk bunga tabungan, bunga deposito, kemudian hadiah dari undian, itu harus dipisahkan karena itu masuk ke dalam
penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final. Kemudian bisa dilihat ini ada beda tetap biaya. Beda tetap biaya ini adalah pengeluaran yang menurut SAK merupakan beban, tetapi menurut KPH tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto atau beda tetap murni. Ya, misalnya tadi saya contohkan tadi biaya rekreasi. Menurut SAK itu boleh dikurangkan bahwa menjadi pengurang dari kegiatan operasional perusahaan, tetapi menurut KPH tidak boleh dikurangi karena tadi tidak ada kaitannya dengan untuk mendapatkan, menagih dan memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak. Kemudian beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat khusus. Kemudian beda tetap yang disebabkan oleh praktek akuntansi yang tidak sehat. Nah, baik tadi diantaranya adalah transaksi yang melebihi wajar. Dan berikutnya untuk beda waktu ini biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak atau peraturan perpajakan dan akuntansi. Dalam hal ini bisa dilihat melalui prinsip pencatatannya, yaitu akrual dan prinsip realisasi, yang mana kalau prinsip akuntansi itu menggunakan akrual, sedangkan perpajakan masih ada yang menggunakan realisasi. Kemudian beda waktu karena penyusutan dan amortisasi. Di dalam akuntansi memang sudah ada ketentuan mengenai dasar yang digunakan untuk metode-metode penyusutan, yaitu ada garis lurus, metode saldo menurun, jumlah angka tahun, dan sebagainya. Sedangkan di dalam undang-undang perpajakan, hanya dua yang diperbolehkan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kemudian di dalam pengelompokannya pun untuk penyusutannya sudah dikelompokkan ke dalam kategori aset kelompok 1, 2, 3, dan 4. Aset kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 itu untuk usia 0 sampai 4 tahun, sehingga nanti akan dibagi dalam 4 tahunnya penyusutannya. Kemudian kelompok 2 sampai 8 tahun, kelompok 3, 12, dan 16 untuk kelompok. Kemudian untuk penilaian persediaan ini, yang ketiga yaitu untuk sistem akuntansi ada 3, yaitu metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sedangkan di dalam undang-undang perpajakan hanya yang diperbolehkan itu adalah FIFO atau cost in cost out dan metode rata-rata. Kemudian yang berikutnya ada kompensasi kerugian fiskal. Kerugian fiskal ini hanya ada di peraturan perpajakan, sehingga hal ini bisa menyebabkan perbedaan di dalam penentuan akhir dari laba perusahaan, yaitu kompensasi kerugian ini masih bisa diklaim hingga 5 tahun batasan. Untuk beda waktu merupakan perbedaan biaya tiap tahun atau tahun buku karena perbedaan metode yang digunakan. Seperti tadi saya sampaikan, ada metode perpetual dan metode fisik, kemudian untuk metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sedangkan di Undang-Undang Perpajakan hanya untuk FIFO dan rata-rata yang bisa digunakan. Kemudian perbedaan untuk jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama. Memang sebetulnya sama, tetapi karena tadi per tahunnya adalah pembebanan yang berbeda, maka akan menghasilkan yang berbeda. Misalkan ketika kita bandingkan antara metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, secara total biayanya akan sama, tetapi per tahunnya yang dibebankan nilainya akan berbeda. Dan ini akan berdampak sekali pada penghitungan
penghasilan sebelum pajak. Nah, untuk laporan keuangan komersial, ini adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral, tidak memihak, agar hasil usaha dapat diketahui setiap kurun waktu tertentu, sehingga perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan undang-undang perpajakan yang memang harus yang menjadi dasar untuk penentuan penghasilan kena pajak, sehingga perbedaan inilah yang memunculkan rekonsiliasi itu sendiri. Sehingga kalau saudara mau melihat, ini ada beberapa konsepnya, yaitu dimulai dari bukti transaksi dari dokumen dulu, yang kemudian masuk ke jurnal, kemudian masuk ke buku besar dan kertas kerja, dan hasilnya adalah laporan keuangan komersial. Dari laporan keuangan komersial ini kan memang disusun atas dasar standar akuntansi keuangan, sehingga perlu disusun ketika untuk kebutuhan dari menghitung penghasilan kena pajak, maka laporan keuangan komersial tersebut harus dilakukan rekonsiliasi fiskal supaya sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam hal ini, rekonsiliasi fiskal tersebut atau istilahnya perlu dilakukan koreksi. Koreksi itu ada positif dan negatif. Apa yang membedakannya yaitu sebagai berikut. Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah sebagai akibat adanya satu beban yang tidak diakui oleh pajak. Ketika saat menyusun laporan keuangan komersial ada beban yang sudah dimasukkan, misalnya tadi beban untuk memberikan sumbangan, tetapi pemberian sumbangan itu tidak merupakan bagian untuk memperoleh penghasilan, sehingga menurut fiskal tidak diperbolehkan dikurangi, sehingga perlu dikoreksi positif, sehingga menurut pendapatannya menurut fiskal akan bertambah. Kemudian yang kedua, penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. Jika yang terjadi demikian, maka perlu dilakukan koreksi positif akibat tadi nilai yang sebelumnya disusutkan oleh komersial, misalkan standarnya disusutkannya hanya 6 tahun, tetapi menurut fiskal diakui 8 tahun, sehingga otomatis beban penyusutan per tahunnya lebih besar yang komersial. Sehingga ini akan berdampak pada pendapatan fiskal akan bertambah. Kemudian amortisasi komersial ini juga sama seperti tadi, bahwa ketika nilai dari amortisasinya lebih besar, maka perlu dilakukan koreksi positif. Kemudian penyusunan fiskal positif lainnya. Dan yang berikutnya ada yang di bawah, yaitu koreksi negatif terjadi apabila pendapatan fiskal berkurang akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya tadi, kalau yang saya contohkan tadi memberikan sumbangan, kalau ini adalah menerima sumbangan. Jadi posisinya balik, yaitu sebagai menerima sumbangan. Menurut akuntansi itu menjadi penghasilan, tetapi menurut pajak itu bukan penghasilan. Sehingga itu harus dihilangkan dari yang masuk objek pajak. Kemudian penghasilan yang digunakan PPh final seperti tabungan, deposito, dan lainnya. Kemudian penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Ini sebaliknya tadi. Kalau misalkan penyusutan komersial yang digunakan adalah 6 tahun, sedangkan menurut fiskal yang diakui adalah 4 tahun, maka beban penyusutannya otomatis akan lebih besar
setiap tahunnya yang pada penyusutan fiskal. Sehingga perlu dilakukan koreksi negatif. Begitu juga dengan amortisasi komersial yang lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Kemudian penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya dan pengakuan penyesuaian fiskal lainnya. Sehingga kalau digambarkan, di sini ada laporan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan fiskal yang disusun atas dasar undang-undang perpajakan. Jika terjadi perbedaan, maka perlu dilakukan koreksi atau rekonsiliasi tadi, yang koreksinya adalah positif ataupun negatif. Baik, sebelum masuk ke contoh soal, apa ada yang mau bertanya? Silahkan, saya beri kesempatan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Noni. Perkenalkan, saya Noni Sulistianingrum. Izin bertanya, apakah perlu setiap badan usaha melakukan koreksi fiskal, Pak? Terima kasih. Baik, apakah perlu badan melakukan rekonsiliasi fiskal? Ya, langsung saya jawab saja bahwa wajib pajak badan itu di dalam pelaporan SPT-nya itu kan harus menyampaikan hasil kegiatan usahanya. Nah, untuk wajib pajak badan harus membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan itu kan yang semula disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, tentunya yang terbaru, apakah mana saja penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, maupun penghasilan yang sudah dikenakan PPh. Dan sebaliknya juga ada biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan, karena ini berkaitan dengan laporan komersial yang memang sudah menjadi ketentuannya dari wajib pajak badan harus melaporkan berupa pembukuannya dalam bentuk laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar undang-undang perpajakan. Jadi perlu harus dicek dulu, kalau memang sudah sesuai berarti langsung bisa dilaporkan kepada pemerintah melalui SPT-nya di SPT online. Ya, satu lagi saya beri kesempatan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Ica. Perkenalkan, nama saya Cusnul Timah. Izin bertanya, jika penyebab terjadinya koreksi fiskal itu apa, dan jelaskan apa itu perbedaan dari koreksi fiskal negatif dan positif. Terima kasih, Pak. Baik, saya kembali lagi ke slide ini ya. Koreksi fiskal ini merupakan penyelesaian dari rekonsiliasi tadi, ketika misalkan kita sudah melihat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan, maka kita bisa melihat setiap pos akunnya. Misalkan tadi ada penghasilan ataupun beban yang bisa diakui dan yang tidak, maka di sini ada ketentuannya. Koreksi positif itu terjadi apabila ini di bagian bawah ya. Terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Jadi artinya yang satu ya, berarti beban yang tidak diakui oleh pajak. Saya contohkan tadi yaitu ketika memberikan bantuan, sumbangan, itu kan menurut akuntansi itu sudah dicatat sebagai pengeluaran berusaha. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan hal itu tidak boleh, karena tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memperoleh penghasilan yang itu, sehingga harus dikeluarkan.
beban memberi sumbangannya dikeluarkan, sehingga otomatis penghasilannya kan harus bertambah lagi karena tidak ada pengurangnya, karena tadi pemberian sumbangan yang semula menjadi beban sekarang dihilangkan, otomatis akan menambah penghasilan. Kemudian contoh yang kedua tadi penyusutan komersial ataupun amortisasi juga sama, yang lebih besar dibandingkan dengan fiskal. Nah, biasanya kalau lebih besar kan ketika dibagi dengan periode yang lebih singkat sehingga bebannya lebih besar. Misalkan tadi untuk komersial catat cara 5 tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan fiskal aset tersebut 8 tahun atau masuk ke kelompok 2, sehingga kan otomatis beban dari periode per tahunnya lebih besar yang komersial. Karena beban komersial lebih besar dibandingkan fiskal, karena fiskalnya dibaginya 8 tahun, otomatis harus disesuaikan karena kita akan melaporkan laporan fiskal, sehingga harus disesuaikan dengan beban yang lebih kecil, maka otomatis penghasilannya akan lebih besar. Sedangkan koreksi negatif ini terjadi apabila pendapatan fiskalnya berkurang akibat tadi satu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kalau yang pertama tadi koreksi positif itu sebagai yang memberikan sumbangan, ini dari posisi sebaliknya, yaitu yang menerima sumbangan. Menerima sumbangan, misalkan menurut sumbangan ataupun menerima bantuan, menurut akuntansi itu menjadi tambahan penghasilan atau pendapatan. Tetapi menurut fiskal, hal itu tidak termasuk objek pajak, sehingga itu sudah harus dikeluarkan dari kelompok penghasilan yang menjadi objek pajak di bantuan, sumbangan juga sama. Sedangkan untuk yang penghasilan yang digunakan PPh final ini juga sama, ya. Digunakan PPh final artinya sudah dipotong terlebih dahulu PPh-nya sebelum diberikan sebagai bentuk penghasilan. Hal ini akan berdampak kepada pendapatan menurut fiskal ini akan berkurang. Dan yang berikutnya tentang penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Ini juga sama, ini kebalikan yang tadi. Bahwa penyusutan komersial misalnya menggunakan periodenya 8 tahun, tetapi menurut fiskal hanya 4 tahun. Berarti kan otomatis beban yang terjadi karena penyusutan fiskalnya besar, maka harus disesuaikan pada penyusutan fiskal yang lebih besar karena beban pembaginya lebih besar. Sehingga nanti akan mengurangi pendapatan yang menurut fiskal. Saya kira itu jawabannya. Nah, ini ada contoh soal mengenai rekonsiliasi. Jadi karena waktunya memang terbatas, saya akan beri contoh saja 2, selanjutnya nanti bisa dikerjakan ya untuk latihan sebagai bahan evaluasi materi rekonsiliasi. Nah, di sini kita akan melihat tadi 5 poin penting. Yang satu adalah penghasilan yang menjadi objek pajak, kedua penghasilan bukan objek pajak, dan ketiga penghasilan dikenakan PPh final. Yang keempat adalah biaya yang bisa dikurangkan dan terakhir biaya yang tidak bisa dikurangkan. Nah, satu kita lihat ini penjualan. Ini perlu kita koreksi atau tidak? Penjualan. Tidak ya? Ya, karena memang penjualan itu kan menjadi sumber penghasilan dari perusahaan. Jadi tidak perlu dikoreksi. Kemudian yang kedua, untuk HPP, dikoreksi atau tidak? Tidak dikoreksi, Pak. Ya, Pak. tidak dikoreksi karena HPP memang sebagai pengurang penghasilan, sehingga tidak boleh dikoreksi. Gaji,
Gaji dikoreksi atau tidak? Gaji boleh menjadi pengurang penghasilan, jadi tidak perlu dikoreksi. Tunjangan transport ini juga tidak perlu dikoreksi. Iya, betul sekali bahwa tunjangan ini juga tidak perlu dikoreksi. Kemudian biaya makan juga tidak dikoreksi, biaya pengobatan juga tidak dikoreksi. Kita lihat langsung saja ke contoh ini. PBB dan biaya materai. Koreksi atau tidak? Dikoreksi, Pak. Koreksi, ya. Karena PBB dan biaya materai tidak boleh menjadi pengurang dari pajak penghasilan ya. Itu harus dikeluarkan. Karena ini sudah dikurangkan, maka harus dilakukan koreksi tadi, yaitu koreksi positif atau negatif. Positif atau negatif? Ya, positif ya, karena itu akan menambah dari penghasilan perusahaan. Nah, selanjutnya ini bisa nanti untuk latihan di rumah sebagai bahan evaluasi, nanti bisa menjadi panduan tadi 5 hal. Jadi penghasilan maupun biaya mana saja yang menurut Undang-Undang Perpajakan diperbolehkan. Dan nanti hasil akhirnya adalah berapa penghasilan neto fiskal perusahaan. Tentu saja dengan ketentuan tarif yang berlaku ya. Ini karena di contoh soalnya adalah tahun 2012, maka nanti kita lihat atau kita gunakan tarif tahun 2012 yaitu yang masih 25%. Baik, demikian penjelasan saya tentang salah satu materi dalam mata kuliah perencanaan perpajakan. Jadi kesimpulannya bahwa setiap wajib pajak yang melakukan usaha diwajibkan untuk membuat pembukuan, dan pembukuan itu mengacu terhadap peraturan perpajakan, sehingga apabila sebelumnya sudah disusun laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi, maka perlu kita koreksi apakah ada kesalahan, sehingga itu menyebabkan terjadinya perbedaan antara peraturan perpajakan maupun peraturan akuntansi. Koreksinya tadi yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.